Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisra Ajatuli, NIM 23040180019. Kami dari kelompok 9 Manajemen Pendidikan akan mepresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Komunikasi dan Koordinasi dalam Lembaga Pendidikan. Yang pertama ada pengertian koordinasi. Koordinasi dalam KBBI diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi juga diartikan sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara badan, instansi, dan unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Yang kedua ada pengertian komunikasi. Komunikasi dalam KBBI ialah hubungan dua arah manusia yang menggunakan bahasa atau penyampaian dan penerimaan pesan antara dua pihak atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, komunikasi pendidikan adalah interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Perkenalkan, saya Muhammad Fahriza Abdillah, NIM 23040180009. Yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai cara melaksanakan koordinasi dalam pendidikan. Koordinasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara formal dan juga informal. Melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala pembentukan panitia gabungan, dan juga pembentukan badan koordinasi staf, dan sebagainya. Koordinasi formal dapat dilakukan dengan mewujudkan dalam bentuk upaya-upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi, membentuk peraturan atau pedoman. Sementara cara-cara informal dapat dilakukan dengan cara pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu pada luar dinas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sutarto yang mengemukakan cara-cara koordinasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan pertemuan informal di antara para pejabat. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan formal antara para pejabat pada saat rapat. Yang ketiga yaitu membuat edaran berantai kepada pejabat yang diperlukan. Yang keempat yaitu membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlakukan. Yang kelima yaitu mengangkat koordinator. Yang keenam membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja, dan juga buku pedoman kumpulan peraturan. Yang selanjutnya yaitu berhubungan melalui alat penghubung seperti telepon. Yang selanjutnya yaitu membuat tanda-tanda, membuat simbol, membuat kode, dan juga bernyanyi bersama. Peran komunikasi dalam pendidikan. Peran komunikasi dalam pendidikan yaitu sebagai fungsi pengawasan. Artinya komunikasi sebagai bentuk controlling. Kemudian komunikasi berperan sebagai fungsi social learning, sebagai pembelajaran mencerahkan. Kemudian komunikasi berperan sebagai penyampaian informasi. Melalui komunikasi, informasi akan tersampaikan. Berdasarkan tipenya, komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri, kemudian ada komunikasi dengan antar pribadi, komunikasi dengan publik, serta komunikasi dengan massa. Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi pendidikan. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi pendidikan yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, harus adanya suatu sumber. Nah, sumber ini dalam komunikasi pendidikan disebut sebagai komunikator. Kalau dalam pendidikan juga berarti komunikator ini adalah seorang guru, dosen, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian adanya suatu tujuan kehendak yang ingin dicapai. Dalam komunikasi harus ada tujuan yang ingin dicapai itu apa. Selanjutnya harus ada pesan atau informasi yang terdapat dalam komunikasi. Yang terakhir adanya media sebagai penyalur komunikasi. Sekian dari kelompok kami. Silahkan bisa kita lanjut untuk sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.